Kalau memang perceraiannya bukan karena hal-hal yang signifikan, tidak disetujui perceraiannya, bisa mengurus sendiri ke pengadilan. Dengan segala kerumitannya ya. Bagi yang nggak tahu tentu rumit gitu. Karena sekarang semuanya prosedurnya secara online. Ternyata pasangan satunya tidak bisa dihubungi, yang entah di mana. Kalau di Islam namanya goib, karena dia sudah meninggalkan keluarganya sekian lama sehingga tidak bisa dihubungi. Itu panggilan koran 3 kali. Jeda panggilan korannya itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Bukan main lamanya. Karena takutnya dia tidak membaca pengumuman sehingga aku masih mau sama kamu gitu. Tiba-tiba datang ke bank, tolong blokir rekening pasangan Nggak saya. bisa. Nggak bisa ya, nggak bisa serta-merta. Nah berarti ketika muncul laporan polisi, itulah baru bisa dilakukan yang namanya blokir rekening. Artinya itu pun baru bisa dibuka ketika semua urusan dengan pengadilannya sudah clear ya. Pembagiannya. Jadi kalau yang kalian nikah siri, berharap pembagian harta ketika berpisah dengan pasangan sirihnya kubur dalam harapannya, karena udah pasti nggak ada urusan ya. Gitu. Dalam proses perceraian, sebelum keluar akte perceraian, jangan beli aset dulu ya, karena nanti akan tetap bisa diperhitungkan. Sekarang kita sudah masuk ke episode 5 dari Bincang Bersama Tan Properti. Nah episode 5 kali ini narasumber saya adalah Ibu Yeni, seorang konsultan di kantor hukum. Nah, tema kita hari ini berkaitan dengan perceraian. Nah, jadi perceraian itu kan bukan hal yang baru atau hal yang tabu lagi untuk bicarakan, tapi ternyata di masyarakat itu banyak yang belum memahami gimana sih proses perceraian itu yang seharusnya. Nah, ini dia Ibu Yeni. Nah, ini saya udah kenal Mbak Yeni ini udah lama banget, dari saya masih sangat-sangat muda. Jadi ini udah seperti sahabat saya, makanya saya minta sahabat saya ini untuk mau ngobrol supaya kita bisa memberikan edukasi dan informasi yang pas. Mbak Yeni, oke. Mbak Yeni, sebenarnya zaman sekarang kan perceraian itu sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang umum ya untuk dibahas. Nah, sebetulnya Mbak Yeni kalau orang mau bercerai itu prosesnya itu mulainya dari mana sih Mbak Yeni? Untuk secara dokumen dan lain-lain. Ya, jadi perceraian itu pasti ada perkawinan ya. Betul. Berarti perkawinan sah dulu ya. Perkawinan sah dulu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa orang yang mau bercerai ini beneran menikah secara sah, baik secara kalau yang muslim itu di KUA, tercatat di KUA, kalau yang non muslim tercatat di catatan sipil. Nah itu baru bisa ada namanya proses perceraian. Kalau mereka yang tidak menikah secara hukum, otomatis tidak bisa dilakukan perceraian. Ya, karena ada beberapa kali nih yang datang tiba-tiba ditanya dokumen nggak menikah secara hukum, ya terus buat apa dilakukan perceraian gitu kan? Betul. Ya. Kemudian kalau kita ngomongin proses itu perceraian itu otomatis adalah pendampingan yang pertama. Apakah dari perkawinan itu benar-benar masih bisa diselamatkan atau tidak, atau memang benar-benar memang sudah waktunya. Karena terkadang kita ketemu klien pun yang beberapa kali datang bicara perceraian, ketika kita pertemukan kembali ternyata malah nyambung lagi gitu ya. Jadi misi kita sebagai konsultan hukum tidak selalu memang harus melakukan perceraian dengan kita, tetapi dicoba didamaikan dulu, apakah berhasil damai atau tidak. Kemudian kalau memang ternyata benar-benar mau bercerai, maka jalan yang pertama adalah kita harus tanda tangan kuasa dulu. Kuasa dari salah satu ya? Iya, salah satu. Kemudian maunya itu apa? Dan kita harus melihat agamanya dulu. Karena di Indonesia ini ada 2 sistem hukum untuk perceraian. Yang secara muslim di pengadilan agama, dan yang non muslim adanya di pengadilan negeri. Dimana kalau untuk pengadilan negeri sebaiknya dilakukan perceraian itu ya jangan digabung dengan pembagian harta dan 3 perceraian itu ada bercerai perkawinannya, bicara hak asuh anak, dan pembagian harta. Jadi kalau di pengadilan negeri sebaiknya dipisahkan, karena untuk prosesnya biar tidak terhambat. Kalau sekaligus itu akan memperlambat prosesnya. Itu untuk yang di pengadilan negeri, untuk yang non muslim. Itu jadi untuk ini karena peradilan terkait dengan kekeluargaan ya, hubungan keluarga, yang boleh dijadikan saksi harus mencari saksi minimal 2.
Itu dari kedua belah pihak? Kedua belah pihak. Oke. Itu minimal 2, boleh dari pihak keluarga, karena pasti kan tidak semuanya perceraian itu melibatkan orang banyak. Betul. Kadang ada yang silent, tahu-tahu, Iya. hah, Pisah. bercerai, Iya. aduh gitu. Iya. Dan itu biasanya tidak semua orang tahu proses di dalamnya seperti Iya, apa. betul. Pembantu boleh dijadikan saksi. Saksi. Karena mungkin ada perseteruan kecil Iya. yang tahu ada di dalam aja. Betul. Dan sebagai catatan, anak tidak boleh dijadikan saksi. Oke. Terutama anak yang masih di bawah umur. Karena nanti kemungkinan akan memihak salah satu pihak atau di ada intimidasi tertentu. Berarti anak itu secara hukum tidak boleh menjadi saksi atas Iya. perceraian orang tuanya. Betul. Nah, biasanya Mbak Yeni, dia proses cerai itu kan tadi ada tahap yang pertama itu didamaikan dulu ya. Iya. Ketika tidak bisa, mau nggak mau kan masuk ke dalam yang namanya pengadilan. Iya. Jadi ada sidang ya Mbak Yeni. Ada sidang. Jadi proses sidang itu sendiri sebenarnya berapa lama sih Mbak Yeni? Soalnya saya dengar ada yang berlarut-larut panjang banget. Nah, sebenarnya prosesnya itu yang pernah dijalani Mbak Yeni dalam hal menghandle klien itu berapa lama sebetulnya? Ada yang singkat, 3 bulanan, Iya. ada yang 6 bulan, ada yang bertahun-tahun. Oh, Ya, oke. jadi tergantung bagaimana pasangan tersebut berselisihnya. Kalau memang ternyata sudah ada pembicaraan baik-baik, Iya. dan memang sih kita susah ya ngomong, namanya orang Iya. bercerai itu baik-baik itu susah. Iya. Tetapi ada yang masih mau ketemu Iya. dan mau membicarakan. Iya. Oke, aku setuju. Aku prosesnya begini, itu smooth, bisa Iya, 3 bulanan. 3 bulanan. Tapi artinya karena sekarang namanya proses perceraian itu terlalu banyak ya di Indonesia ini Iya. ya, sehingga ada satu surat edaran di mana kalau memang hanya perceraiannya bukan karena hal-hal yang signifikan, Iya. tidak disetujui perceraiannya. Oke. Sehingga kalau memang ternyata si pasangan ini sudah bukan sekedar pisah ranjang ya. Iya. Pisah ranjang artinya masih satu rumah. Iya. Lebih dari 6 bulan berpisah, berbeda Iya. rumah, itu sudah menjadi satu indikasi untuk adanya disetujui perceraiannya. Oke, Indikasi ya indikasi. gitu. Jadi tidak selalu pasti dikabulkan sama majelis hakim, tetapi Betul. indikasinya karena terlalu banyak perceraian Yang gitu. masuk berkasnya. Betul. Nah, tadi kan ada pengadilan negeri untuk yang non-muslim, Iya. ada juga pengadilan agama untuk yang muslim. Iya. Nah, sebetulnya secara proses itu di kedua pengadilan itu sama nggak Mbak Yeni? Kurang lebih sama. Kurang lebih Aturan sama ya? karena menginduk satu aturan. Hanya yang satu untuk muslim, Iya. yang satu untuk non-muslim. Nah, lalu sering yang tanya ke saya, Fir, kalau saya mau proses cerai itu butuh pendampingan nggak sih sebetulnya? Apakah bisa mereka ngurus sendiri ke pengadilan? Nah, yang benarnya itu seperti apa Mbak Yeni? Bisa mengurus sendiri ke pengadilan. Oke. Dengan segala kerumitannya ya. Iya. Bagi yang nggak tahu tentu rumit gitu. Iya. Karena sekarang semuanya prosedurnya secara online. Oke. Jadi harus mendaftarkan diri di sistem pengadilan. Bisa datang ke pojok namanya pojok elektroniknya Iya, pengadilan. betul. Bisa, dan yang paling lazim adalah didampingi oleh pengacara atau konsultan hukum. Dan di situ segala perlakuannya pengacara yang datang. Oke. Pada saat yang dibutuhkan adalah si prinsipal atau pemberi kuasa atau yang mau bercerainya diwajibkan kehadirannya untuk di sidang ke mediasi. Oke. Mediasi itu wajib hadir. Berarti tidak semua rangkaian sidang wajib hadir. Ya, yang wajib hadir adalah kuasa hukumnya atau pengacaranya. Wajib hadir di mediasi itu apabila memang ternyata mereka masih ada mau dirukunkan. Iya. Kalau ternyata dalam proses persidangan mereka di mediasi itu bisa kembali, setelah mediasi baru nanti sidang-sidang berikutnya. Oke. Mediasi 3 kali. Iya. Jadi kalau 3 kali datang dan tidak bisa tidak bisa diakurkan, tidak bisa disatukan kembali, baru sidang berikutnya kurang lebih 13 kali sidang. Oh, gitu. 13 kali dengan jeda antar sidang itu berapa lama? Seminggu. Oke. Kalau tidak, ternyata pasangan satunya tidak bisa dihubungi, yang entah di mana. Kalau di Islam namanya goib.
Karena dia sudah meninggalkan keluarganya sekian lama sehingga tidak bisa dihubungi, itu panggilan koran 3 kali. Jeda panggilan korannya itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan. Yang terakhir saya ngurus 3 bulan panggilan keluar. Iya, untuk 1 panggilan 3 bulan gitu. Jadi bukan main lamanya. Karena takutnya dia tidak membaca pengumuman sehingga aku masih mau sama kamu gitu. Berarti dia kalau dalam proses bercerai tadi yang Mbak Yeni sarankan sebenarnya kan ada 3 pokok ya. 1 yang perpisahan merekanya, yang kedua hak asuh, yang ketiga harta gonogini. Nah, ketika 3 itu dijadikan satu, itulah salah satu alasan kenapa prosesnya jadi panjang ya Mbak Yeni. Satu proses sidang itu 13 kali setidaknya. Satu case-nya ya. Berarti itu ada 3 case ya. 3 case itu hak asuh, gonogini sama sebaiknya jangan dicampur. Iya, yang tadi Mbak Yeni cerita. Kenapa? Karena dengan perceraiannya aja belum tentu mereka baik-baik. Belum tentu mereka baik-baik. Masih ada hak asuh. Kecuali memang sudah membicarakan hak asuh. Sudah sepakat ya. Kalau untuk harta lebih baik enaknya pada saat sebelum menikah sudah punya perjanjian pisah harta sih. Jadi ketika berpisah ya udah nggak ngurusin gonogini lagi gitu. Jadi itu memudahkan, bukannya kita mempunyai perjanjian kawin, kita jadi ngomonginnya beda-beda ya. Perjanjian kawin itu tidak selalu untuk karena bercerai. Tetapi ketika tidak bisa dirukunkan kembali dalam perkawinan, harta pisah harta tersebut bisa membantu menyelesaikan lebih cepat. Tidak perlu berebut harta kembali. Karena pada saat bercerai harus segera diurus harta gonogininya atau harta bersamanya. Karena pada saat kita bercerai, kapan harta itu diperoleh masih perlu persetujuan si mantan untuk menjual, untuk menjaminkan, dan untuk menyewakan gitu ya. Kemudian kalau tidak belum dilakukan ini bagaimana? Tiba-tiba dia sudah menikah kembali dan tidak mau ketemu, wassalam, ya kan? Tamat hidup itu udah kelar. Mau dijual nggak bisa, mau disewakan nggak bisa, mau pinjam duit ke bank kagak bisa gitu. Terutama itu. Kemudian ada kasus lagi, mantannya sudah meninggal, dengan keluarganya tidak bisa dihubungi. Terus mantannya ini punya ahli waris yang lain. Artinya satu rumah yang kita mungkin mencari harta itu dengan setengah mati. Harta itu harusnya kita untuk anak-anak kita dan kitanya sendiri. Tiba-tiba dengan dianya meninggal punya ahli waris, harus berbagilah dengan mereka. Gitu. Itu yang sangat disayangkan. Itu yang kadang-kali masyarakat perlu ketemu dengan konsultan hukum supaya bisa dapat informasi yang pas ya. Betul. Ya. Seringkali kan di masyarakat itu isunya ini gini, isunya gini, tapi yang menyebarkan isunya belum tentu paham regulasi secara hukum ya. Karena sebetulnya itu sudah ada diatur dalam perundang-undangan ya Mbak Yeni ya. Jadi dengan masyarakat kalau tanya ke konsultan hukum tujuannya adalah supaya dapat informasi yang pas dan juga yang tepat. Sistemnya seperti apa, karena seringkali kalau dalam aturan itu kita tidak bisa menjalankan apa yang kita mau Mbak Yeni ya. Mungkin kan kadang klien ini saya maunya kayak gini, saya maunya kayak gini, sedangkan ada yang namanya ketentuan hukum. Nah yang seru juga nih Mbak Yeni, kadang-kali kan kita ketika pasangan menikah mereka beli aset properti, mereka misalnya pakai KPR nih Mbak Yeni. Artinya mereka ada berdua nih, pasangan ini punya hutang ke bank. Lalu mereka bercerai, hutangnya itu gimana sih Mbak Yeni secara aturannya nih? Misalkan nih suami istri yang hutang pakai nama suami nih Mbak Yeni debiturnya. Nah ketika dia tidak ada pisah harta, artinya kan suami istri harus tanda tangan perjanjian kreditnya Mbak Yeni ya. Nah ketika dia pisah nih, itu status hutangnya gimana Mbak Yeni? Apakah stop dulu bayar sampai dengan prosesnya selesai atau gimana setahu Mbak Yeni? Nah kalau stop bayar hutang masuk blacklist BI dong. Nggak bisa ya. Jadi itu pembagian hutangnya diatur juga nggak sih Mbak Yeni sama pengadilan? Harus, bukan pengadilan yang mengatur. Pengadilan itu mendamaikan dan membantu
pembagian. Kita sendiri duluan yang melakukan pembagian. Ini bagian kamu, ini bagian aku. Oke, rumah yang kita punya 2 rumah nih. Rumah nomor 1 untuk kamu deh. Rumah yang kedua buat aku. Iya. Yang satu udah lunas, artinya mungkin buat mantan istri ya, gitu. Oke. Mungkin rumahnya lebih besar. Kamu dengan anak-anak. Betul. Aku sebagai suami mengambil rumah yang lebih kecil karena aku bisa mencari uang lagi nanti. Waduh, enak banget ya dengernya kalau semua laki-laki kayak gitu gitu. Kemudian bagaimana hutangnya? Hutang dibicarakan. Rumah dapat gede atau rumah dapat kecil dengan tidak ada hutangnya. Ya, siapa yang mengadop hutang tersebut? Kalau misalnya sudah dibicarakan, sudah dilakukan pembagian, buatlah perjanjian bersamanya, lakukan pendaftaran pembagian harta bersama, gugatan baru di pengadilan. Berarti terpisah sama cerainya ya? Iya, untuk mempermudah. Ya, kemudian pastinya pada saat sidang pun akan di PS namanya, pemeriksaan setempat. Hakim nanti akan datang, bener nih rumah ini yang punya kamu, bener nih ini yang ini punya kamu, kayak gitu. Dan di situ sekaligus diberikan persetujuan untuk bagian si mantan suami, si mantan istri memberikan persetujuan dia melakukan apapun. Mau ke bank, mau jual, mau sewa, sudah saling memberikan persetujuan. Berarti kesimpulannya jangan urus sendiri, ribet. Cari saya. Iya, carinya Mbak Yeni. Ya karena kan ya apalagi kita sekarang nanganin pasangan yang bercerai itu kan hartanya nggak cuma satu ya Mbak Yeni. Ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak. Betul. Ternyata kan ketika dia bercerai dengan tidak ada pisah harta sekalipun, otomatis kan semua harta bergerak dan tidak bergeraknya itu kan menjadi milik bersama. Betul. Nah kadang-kali juga Mbak Yeni yang dia ketika berpisah, lalu kredit kan mau nggak mau harus ada yang namanya perjanjian Mbak Yeni ya, terkait dengan kewajiban-kewajiban itu yang berjalan. Apalagi yang kemarin sempat ramai di berita itu yang mereka pasang bercerai, istrinya udah kasih uang nih ke suaminya untuk membayar kewajiban di banknya itu per bulannya ya, angsurannya. Ternyata nggak dibayar kan. Nah itu kan ternyata bisa jadi isu baru ya. Nah kalau misalkan terkait dengan balik nama Mbak Yeni, ketika aset tersebut nama suami, nama istri waktu itu pakai nama suaminya. Lalu ketika dia cerai kan ada pembagian harta Mbak Yeni. Apakah perlu dilakukan balik nama Mbak Yeni? Harus ya. Kalau sudah ada perjanjian bukan pisah harta, tetapi pembagian harta bersamanya sudah dilakukan di pengadilan, yang atas nama mantan suami diberikan kepada mantan istri, bisa selama ada putusan pengadilannya dan sudah lunas hutangnya, bisa datang ke notaris berdasarkan putusan pengadilan itu. Bantu untuk melakukan proses balik nama. Nah itu balik namanya jatuhnya kayak jual beli nggak Mbak Yeni? Iya. Berarti ada kewajiban pajak yang harus dibeli. Itu ada SKB nggak Mbak Yeni kalau case-nya seperti itu? Itu harus ditanya ke konsultan pajak ya. Kemudian kalau kita bicara seharusnya masih harta satu, setidaknya harusnya ada surat keterangan bebas pajak. Tetapi melihat lagi ke aturan perpajakan. Nanti berarti saya salah gini kan salah ngomong ya. Berarti gitu. Jatuhnya itu tetap secara hukumnya itu jual beli ya Mbak? Hibah. Iya. Oh jatuhnya hibah. Akte pembagian hak bersama bisa dibilang seperti itu. Perlakuannya agak berbeda. Jadi kalau memang beda sama jual beli biasa ya Mbak Yeni. Berbeda. Akte pembagian hak bersama itu kalau memang bisa dimintakan ke kantor pajak SKB-nya, silakan diurus. Kalau memang ternyata tidak, berarti kan tetap bayar 2,5. Nah, berarti buat audiens, teman-teman semua yang sudah dapat pembagian harta tapi belum diurus balik namanya, segera datang ke Mbak Yeni, urus secepatnya. Jangan sampai meninggal atau punya pasangan lain ya. Betul, karena ternyata ketika sudah pegang yang namanya dari pengadilan pembagian harta pun, itu ya harus diurus balik namanya tadi Mbak Yeni ya. Karena tidak bisa dia, berarti kesimpulannya gini Mbak Yeni, misalkan dia pasangan suami istri bercerai, surat nama suaminya dan ternyata aset tersebut diberikan kepada istri. Artinya dia tidak bisa otomatis menjual dengan dia tidak merubah nama tersebut kan Mbak Yeni? Tidak bisa. Nah ini yang sering kali juga di masyarakat, saya pernah nanganin satu transaksi, ternyata sama dia namanya belum dirubah tapi dia mau jual. Nah jadi dia kan
pemikiran orang awam kan Mbak Yeni, Iya. ngapain balik ke nama saya lagi kan, udah mending saya mau jual kok, ini aja langsung ke sana. Ternyata itu nggak bisa Mbak Iya, Yeni ya. nggak bisa. Kecuali bisa menghadirkan si Orang mantan tersebut. itu. Iya. Jadi kalau mau clear urusannya ya langsung balik nama Langsung balik gitu. nama. Iya. Nah Mbak Yeni kan ngalamin termasuk juga dengan aset-aset yang selain properti ya, seperti uang, kendaraan dan lain-lain. Pembagiannya sama nggak sih Mbak Yeni? Sama. Masukkan Ketentuan ke ketentuan. hukumnya ada nggak Mbak Yeni? Misal ketika dia bercerai, harta itu 50-50 kah langsung? Ataukah anaknya berapa persen, sisa baru orang tuanya berbagi atau gimana Mbak Yeni? Kalau kita bicara perkawinan, yang kawin siapa sih? Orang tuanya dong. Betul. Harusnya tidak ada hubungan dengan anak kalau harta ya. Harta. Tetapi kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga. Seperti uang bulanannya ya. Betul. Nafkah ya Betul. ibaratnya ya. Itu kan harus ke anak. Betul. Jadi mungkin di sini harta yang dimiliki pada saat perkawinan, karena aku tidak bisa memberikan kepadamu cintaku, Iya. kepadamu mantanku Iya. gitu ya. Nafkah untuk anak-anak, maka Iya. bagian rumah ini yang harusnya buat kita 50-50, nggak bisa 50-50, Oke. tapi aku berikan seutuhnya ke kamu dan anak Anak-anak. kita. Oke. Itu boleh Oke. untuk menggantikan nafkah bulanannya. Dalam tanda kutip dia melepaskan haknya ya. Betul, Mbak Yeni. iya. Berarti Jadi kesimpulannya tadi yang kita bahas, kalau harta dari pernikahan bakunya adalah ya 50-50. 50-50. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka misalnya bisa bermusyawarah untuk mufakat, aku memberikan ke kamu 75%, aku memberikan ini itu, boleh aja, proporsional. Apalagi misalnya bisa dibuktikan, ini aku mendapatkan karena bantuan dari orang tua. Oke. Ya, dan Misalkan itu bisa dari dibuktikan. dari mertuanya Iya. ya. Oke. Ini bisa dibuktikan, itu pasti nggak bisa proporsional. Oke. Yang Selama penting pasangannya bisa menerima. bisa menerima. Iya. Betul. Berarti Mbak Yeni kesimpulannya beda dengan waris. Kalau waris kan anak memiliki hak ya Mbak Yeni. Ada porsinya secara hukumnya. Kalau perceraian ini secara hukumnya ya antara suami dan istri itu Betul. aja sebetulnya ya. Iya. Anak tidak bisa ikut-ikutan Iya. ada pembagian-pembagian Betul. tertentu. Nah kemudian tadi setelah dari pengadilan nih Mbak Yeni, misalnya sudah putus nih, cerai, muncullah akte perceraian. Dasar untuk dia balik tadi kan proses, misalkan kita proses cerainya dulu Mbak Yeni. Betul. Udah itu baru proses yang namanya pembagian harta gonogini. Iya. Nah berarti harta gonogini itu ketika misalkan antara mantan-mantan ini udah sepakat, pengadilan langsung bisa menerbitkan putusan ataukah perlu melalui sidang lagi tetap? Sidang lagi. Tetap sidang Tetap lagi. sidang, kan kasus baru. Oke. Pendaftaran kasus baru, mediasi. Dalam mediasi itu bisa diputuskan ini bagian kamu, ini bagian aku, nggak perlu sampai 13 kali. Oke, jadi bedanya kalau kita sudah lebih sepakat, prosesnya itu lebih cepat ya. iya. Tapi tetap perlu melalui yang namanya Putusan pengadilan. Berarti Mbak Yeni misalkan nih antara suami dan istri, oh Fir saya udah sepakat kok yang ini buat dia, ini buat saya, ini buat dia, ini buat saya. Itu bisa gak sih Mbak Yeni? Berdasarkan sepakat sendiri bukan pengadilan. Karena di sini kita masih ada pihak ketiga ya, Iya. yang akan menjalankan segala macam proses. Sebenarnya kalau kita bicara perjanjian adalah undang-undang bagi yang membuat perjanjiannya, ya kan. Tetapi pihak ketiga apakah bisa menerima? Belum tentu Ferguson, gitu kan. Jadi oke, perjanjian adalah undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuat. Betul. Selama dibuatkan di notaris bla bla bla. Tetapi kita harus ingat juga bahwa terlalu maraknya hal-hal yang dibelok-belokkan. Iya. Banyak kalangan, banyak instansi yang tidak dapat menerima begitu saja. Sehingga kalau untuk perjanjian harta bersama karena perpisahan, Iya. banyak instansi yang lebih menerima dalam bentuk putusan pengadilan. Oke. Ya, baik putusan pengadilan itu berbentuk yang telah dilakukan mediasi. Sorry, aku orangnya pelupa nama ya. Iya. Jadi begitu mediasi sudah putus, didaftarkan hasil mediasinya itu sama aja keputusannya dengan dari putusan pengadilan yang majelis hakim. Lalu Mbak Yeni terkait dengan uang di rekening. Iya. Ketika dia bercerai, itu kan kadang-kali kan uang di rekening ini lebih sulit untuk
ditarik menarik nih Mbak Yeni. Misalnya nama si suami, nama si istri, kadang-kali kan ada yang rumah tangga uangnya dipegang istri gitu-gitu. Nah, sepengalaman Mbak Yeni kalau uang di rekening itu nge-tracking, ngebaginya itu gimana Mbak Yeni? Based on laporan pengakuan dari masing-masing pihak kah, ataukah gimana? Berdasarkan pengakuan masing-masing pihak. Kalau si salah satunya ini ahli banget ya, blokir rekening dia, ya itu otomatis nggak bisa digunakan. Harus ada perjanjian terlebih dahulu. Nanti antar pasangan itu bisa saling memblokir Mbak Yeni? Kalau ada buktinya bisa, tapi kalau tidak ada bukti karena misalkan kejahatan atau kita apa lagi mau ngajuin proses cerai nih, misalkan istrinya bisa ngajuin. Ketika dia ngajuin proses cerai dibantu oleh kuasa hukumnya, apakah dia bisa memblokir rekening suami? Kalau dibuktikan dia melakukan hal-hal yang di luar hukum, bisa. Berarti dia nggak bisa langsung serta-merta datang ke bank Mbak Yeni? Nggak bisa, harus ada laporan polisi, harus laporan dan lain sebagainya. Nah, jadi buat audiens yang mau blokir rekening suaminya, kalau mau cerai, mau blokir rekening pasangan ya, bisa yang cowok atau yang cewek, lapor polisi dulu ya. Karena takutnya ada kegiatan apa dulu nih? Iya, karena takutnya kan Mbak Yeni mereka nggak tahu tiba-tiba datang ke bank, tolong blokir rekening pasangan saya. Nggak bisa ya, nggak bisa serta-merta. Nah, berarti ketika muncul laporan polisi, itulah baru bisa dilakukan yang namanya blokir rekening. Artinya itu pun baru bisa dibuka ketika semua urusan dengan pengadilannya sudah clear. Sudah clear ya. Pembagiannya sudah clear. Sudah clear. Oke. Nah, dari putusan pengadilan nih Mbak Yeni, lalu kan perlu kalau dia punya aset properti perlu balik nama ke nama yang menerima hak. Lalu perlu merubah yang namanya status KTP ya Mbak Yeni. Iya. Dukcapilnya ya, supaya cerai hidup gitu ya. Nah, ketika dia mau, yang sekarang kita masuk adalah salah satunya kan di masyarakat ini sudah tidak asing dengan pernikahan siri nih Mbak Yeni. Nah, tadi kan yang seperti Mbak Yeni sempat infokan di awal, kalau mau proses cerai ya harus ada yang namanya pernikahan resmi. Betul. Bisa di KUA, bisa di catatan sipil. Betul. Nah, kalau siri itu Mbak Yeni, secara Mbak Yeni kan di bidang hukum ya, sebenarnya ada dokumen resmi atau apanya nggak sih Mbak Yeni? Nikah siri itu harusnya kan kita bicara Muslim secara ya, agama ya. Iya, Muslim gitu. Nikah sirinya tuh karena apa? Karena pernikahan dia kedua. Itu istri kedua. Itu sebenarnya ya kalau kita bicara aturan. Sorry saya potong Mbak Yeni, soalnya KTP-nya itu kadang menikah Mbak Yeni, itu yang saya pernah dapat gitu loh. Oke, kita lanjut yang pertama dulu ya. Iya. Ketika kamu bercerai, maka akan muncul akte perceraian. Betul. Itu dalam 60 hari harus keluar dari pengadilan, putusannya dibawa ke Disdukcapil. Mintakan kartu keluarga dan KTP dengan status yang baru. Ya, kenapa? Ini dasar satu untuk menikah lagi loh. Nah, ketika masih statusnya menikah atau kawin, Disdukcapil tidak mau menikahkan kembali. Harus dirubah dulu menjadi status bercerai, cerai hidup atau cerai mati, itu baru boleh nikah lagi. Kemudian untuk yang menikah siri, menikah siri kita bicara harusnya kan kita agama, ya kan, agama Muslim gitu. Artinya sekarang karena status kependudukan kita sudah mulai lebih bagus, di kartu keluarga akan tertulis kawin tidak tertulis. Atau kawin tidak tercatat tadi ya. Kawin tidak tercatat. Kemudian KTP-nya tertulis kawin. Betul. Ya. Sehingga pada saat melakukan penjualan aset itu harus mendapatkan persetujuan pasangan hidup bersama, atau kita menyebutnya kawan hidup. Itu tetap harus ada persetujuan. Harus. Kalau bisa suatu hari bisa dibuktikan ini aku transfer ke kamu untuk beli rumah di X. Meminta haknya, dia nggak bisa apa-apa. Nah, misalkan gini Mbak Yeni, itu kan dia kawin tidak tercatat. Artinya pasangan hidupnya itu kan tidak ada pembuktian dokumen yang menyatakan itu pasangan hidup secara resmi ya Mbak Yeni. Nah, berarti nah ini yang kadang-kali orang nggak paham. Oh, saya cuma nikah siri kok, ngapain kamu minta data partner hidup saya? Nah, sebetulnya berarti seharusnya ada ya Mbak Yeni? Iya, dan itu kan diketahui bersama ya. Keluarganya tahu, lingkungan tahu gitu. Dan dengan catatan di kartu keluarga pun kawin tidak tercatat. Berarti kemudian kalau dia nikah siri, sorry Mbak Yeni, di kartu keluarganya itu akan ada teman hidupnya atau nggak ada?
bisa digabungkan dalam satu kakak tertulis kawin tidak tercatat. Misalkan nih yang teman hidupnya itu punya istri resmi Mbak Yeni, apakah nama Otomatis itu bisa muncul di 2 kakak gak? tidak bisa sekarang. Nggak Dengan bisa sekarang. adanya NIK satu menginduk seluruh Iya. Indonesia, otomatis sudah tidak bisa punya 2 Kalau yang kakak. dulu saya pernah dapat dokumen kayaknya memungkinkan Dulu ya Mbak Yeni ya. memungkinkan, KTP berapapun memungkinkan. Iya. Kamu mau beli tanah di sana hanya bisa beli sawah, harus pakai KTP lokasi sana, Iya. gitu kan? Itu yang zaman Berarti dulu. sekarang satu orang satu nick, dan satu nick itu hanya ada bisa dalam satu kakak. Satu kakak. Tidak bisa satu nick punya, misalkan nick yang sama ini, misalnya dia punya 2 istri ya Mbak Yeni. Nggak bisa. Bisa ada di kakak satu, Aku kakak jawab 2. langsung nggak bisa. Nah, buat kalian jadi Jangan deh gitu. sebisa mungkin jangan nikah siri ya. Aduh, berarti proses nikah siri tidak akan ada yang namanya proses pengadilan agama atau Perceraian. pengadilan, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi kalau yang kalian nikah siri, berharap pembagian harta ketika berpisah dengan pasangan sirihnya kubur dalam harapannya, karena udah pasti nggak ada urusan ya, gitu ya. Tetapi sebagai info untuk anak hasil perkawinan tersebut, kita bicara dulu, kita ada satu kasus yang kita tahu sama-sama ya, nggak usah sebut namanya ya. Betul. Anak yang dihasilkan dalam perkawinan yang tidak resmi bisa mendapatkan hak waris dengan tentunya dengan data biologis ya, DNA. Betul. Dan kemudian pengakuan dari keluarganya bahwa itu memang anaknya si A gitu. Bisa Berarti dalam melakukan. artian perlu ada pembuktian lagi Mbak. Betul. Nggak bisa serta-merta ini anaknya dia, ya harus ada pembuktian secara dulu. Hukumnya ya, tes DNA ataupun informasi-informasi yang lain. Nah itu buat audiens penonton setianya Bincang Tan Properti ini, ternyata proses cerai itu tidak sesimpel yang orang bayangkan. Cukup dengan, kalau di Muslim kan ada yang namanya talak ya Mbak Yeni. Talak 1, 2, 3. Talak 1, 2, 3 bukan otomatis langsung selesai ya Mbak Yeni. Enggak. Secara agamanya secara hukumnya belum ya. Nah jadi buat kalian yang sedang berpikir untuk berpisah dan memang sudah nggak bisa bersama lagi, silakan bisa kontak ke Mbak Yeni. Nanti nomornya saya akan tulis di sini supaya teman-teman bisa konsultasi dulu juga dengan Mbak Yeni terkait dengan harta-harta gonogini seperti tadi yang kita bahas. Sama kalau kalian juga punya harta-harta yang sudah kalian dapatkan secara putusan pengadilan tapi belum dibalik nama. Gitu ya Mbak Yeni. Ternyata kan itu juga perlu dibalik nama. Dan itu ternyata aset-asetnya tidak hanya kaitannya sama properti Mbak Yeni ya. Misalnya dia punya kendaraan pun, punya LM. Oh iya ya, kita lagi happening di LM. Nah kan kadang kan mereka dulu NPWP-nya gabung ke pasangannya Mbak Yeni. Misalnya yang cewek ini gabung ke suami. Ketika dia sudah pisah kan otomatis ada pembagian harus harta, punya NPWP sendiri-sendiri. Nah juga buat kalian kalau kawinnya tidak tercatat yang tadi kita bahas, ternyata kalau kalian mau jual aset pun juga perlu persetujuan dari pasangan yang tidak tercatat itu. Karena status di Dukcapilnya itu Mbak Yeni ya. Betul. Yang apakah Mbak Yeni sebenarnya perkawinan sirih itu otomatis akan seperti itu kalau dia daftarkan, ataukah kalau dia tidak daftarkan statusnya akan tetap lajang Mbak Yeni? Maksudnya misalkan di dunia hukum itu wanita itu paling dibully deh. Wanita tidak menikah, belum menikah, nona, ya kan? Wanita menikah, nyonya. Wanita menikah tidak secara hukum, wanita sebutannya. Wanita. Jadi adalah seorang perempuan yang punya anak, punya suami, tetapi tidak menikah secara hukum. Jadi wanita A, warga negara Indonesia, bla bla bla, dalam melakukan tindakan hukum dalam akte ini mendapat persetujuan dari kawan hidup bersamanya. Biasa bahasanya seperti itu. Bahasanya kurang lebih masing-masing notaris berbeda-beda, tetapi kurang lebih seperti itu. Kawan hidup bersamanya gitu. Sedih ya jadi wanita, jadi perempuan gitu. Berarti pokoknya kalau kawin tidak tercatat, yang audiens harus paham juga, kawan hidupnya itu perlu memberikan persetujuan yang tadi Mbak Yeni ya.
Karena nanti untuk kemudian harinya ketika si seseorang ini bisa membuktikan aku punya andil membeli aset tersebut. Betul. Uangnya dari dia ibaratnya gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan Mbak Yeni ada yang kontak Mbak Yeni nih, audiens dari podcast ini, dia pengen jual asetnya tapi dia tidak bisa menghadirkan kawan atau pasangan hidupnya Mbak Yeni, apakah itu bisa Mbak Yeni? Keterangan dari kelurahan bahwa si dia itu memang sudah tinggal berapa lama di situ sendiri, dan kapan pembelian asetnya, itu seperti itu, atau mau sekalian dinikahkan. Jadi misalnya nih. Tapi balik lagi kalau udah tercatat di kakak yang satu udah nggak bisa ya? Iya, jangan, itu kan resmi dengan yang lain gitu. Kalau misalnya ternyata ini banyak ya, terutama untuk golongannya Firlando nih. Iya. Karena ketidaktahuannya dulu menikahnya hanya secara adat. Iya. Jadi anak-anaknya yang lahir adalah anak dari perempuan A gitu. Iya, dari ibu aja. Satunya keburu meninggal. Itu masih bisa kok dilakukan penetapan perkawinan orang tua untuk proses waris si anak-anak agar anak-anak tersebut tetap mendapatkan hak warisnya. Dengan catatan ada bukti-buktinya ya. Iya. Ada foto, ada betul. Saksi, iya, dan benar-benar iya gitu. Kalau ya patokannya jangan pernah mau jadi istri kedua, ketiga dan seterusnya Mbak Yeni ya. Karena banyak rugi dibanding posisinya nggak enak bro. Enak ya. Jadi ya tetap secara hukum ya di perceraian ataupun secara waris pun ya tetap yang diakui adalah yang sah, kecuali yang tadi Mbak Yeni sempat tekenin adalah anak ya. Anak. Ketika bisa dibuktikan ternyata ya mereka juga memiliki hak. Iya, anak ya bukan istri ya. Iya, anak. Waris ya. Nah, lalu Mbak Yeni sebenarnya tadi kita bahas proses cerai. Udah itu ada hak asuh. Kemudian ada harta gonogini. Nah, berarti kalau dari 3 hal tersebut Mbak Yeni, yang harus diurus duluan berarti proses cerainya. Proses cerai pertama kali. Iya. Kalau memang kondisinya memungkinkan, tidak akan ada ribut di pengasuhan anak, di pengadilan negeri bisa. Perceraian dan hak asuh anak. Tetapi kalau untuk yang di pengadilan agama, 3-tiganya sekaligus bisa. Gitu. Berarti Mbak Yeni kesimpulannya kalau audiensnya kita mau proses cerai dengan kuasa hukumnya dari timnya Mbak Yeni, berarti semua 3 hal tersebut bisa ya Mbak Yeni? Bisa. Cerainya iya, hak asuh iya. Tentu bisa. Dan juga dengan yang ketiga tadi adalah harta gonogini. Betul. Nah, misalkan nih Mbak Yeni, kan banyak kejadian itu mereka pasangan suami istri beli harta nggak ngomong. Nah, kadang kali itu yang bisa diatur itu adalah harta yang diketahui bersama atau harta yang tidak itu gimana Mbak Yeni? Semua. Jadi ketika pasangan dalam perkawinan itu melakukan pembelian aset, keluar duit itu nggak ngomong-ngomong untuk membelikan aset, artinya kan menguntungkan nih, menguntungkan pasangan. Itu diam-diam aja nggak apa-apa. Tapi ketika menjual kan harus ada persetujuan. Jadi harus dilihat kapan pembelian aset ini dilakukan. Kapan dia cerainya? Kapan dia menikah, kapan dia beli, kapan dia cerai. Berarti nggak bisa lari ya Mbak? Nggak bisa lari. Nah buat kalian, jadi saya pernah nih ini Mbak Yeni case yang jangan bilang-bilang ya Fir ke pasangan saya jadi bingung kan, karena apalagi dia nggak punya pisah harta ya Mbak Yeni. Karena at the end kan yang tadi seperti yang Mbak Yeni bilang, ya nggak bisa diapa-apain juga ya kalau sampai terjadi itu. Berarti balik lagi 3 poin itu yang dari kantor konsultan hukumnya Mbak Yeni bisa jalankan. Jadi buat audiens yang kira-kira perlu pendampingan terkait dengan proses perceraian, ngurus dokumen-dokumennya sampai dengan putusan, bertanyalah kepada orang yang tepat. Jadi kesaksiannya sudah ada dasarnya Mbak Yeni. Ada dasarnya betul. Nah, bisa di-spill nggak sih Mbak Yeni kadang-kali, Fir, mahal nggak sih proses cerai itu? Ini tapi kulit aja ya, karena kan case bercerai masing-masing orang kan beda-beda ya Mbak Betul. Yeni. Kompleksitasnya itu kan bermacam-macam. Nah, kadang-kali banyak audiens mungkin, Fir, gue belum proses nih, saya belum proses cerai, takut mahal gitu. Nah, ini kisi-kisi aja, karena balik lagi teman-teman, pakai pendamping hukum tentunya kan berbeda ya.
dengan mereka datang sendiri ke pengadilan Mbak Yeni ya. Kisi-kisi Mbak Yeni start berapa sih? Relatif ya. Relatif ya. Aku nggak bisa ngomong, nanti teman-teman pengacara akan komplain pastinya. Oke, berarti kalau mau tahu kontak langsung aja nomor di sini, tanya dulu. Iya, nanti berdasarkan konsultasi apa yang disembunyikan, apa yang dia buka, dengan sendirinya akan ketahuan kok. Walaupun belak-belakan, kita tidak selalu mematok harga. Kita lihat case by case. Iya. Nah, dokumen Mbak Yeni, misalkan audiens kita ada yang mau setelah episode ini tayang, saya mau proses dong gitu ya. Dokumennya perlu apa aja Mbak Yeni? KTP udah pasti ya, KTP. udah pasti. KTP, kartu keluarga, akte perkawinan, akte kelahiran anak. Dan 2 orang saksi minimal. Yang mengetahui permasalahannya apa. Untuk nanti dari kuasa hukum membuat laporan ke pengadilan. Akan dihadirkan di sidang si saksi ini. Untuk ditanya kenapa bisa mereka akan dikabulkan oleh majelis untuk perceraiannya. Kalau ternyata ada 3 hal yang sangat yang memudahkan gitu. Betul. Pisah rumah lebih dari 6 bulan. Kemudian KDRT. Tidak bertanggung jawab. Minum-minuman keras, berjudi gitu ya. Mabuk-mabukan ya artinya. Itu lebih memudahkan untuk proses. Nah, KDRT harus ada laporan polisi ya. Ada visum segala macam ya. Iya, visum ya di rumah. Nah, jadi buat kalian yang mengalami 3 hal itu ya. Sedih ngomongnya sebenarnya gitu kan. Udah itu juga tidak dinafkahi atau tadi pisah rumah. Nah, itu udah alasan unsur-unsur yang bisa kita jadi dasar untuk kita melakukan perpisahan. Nah, mungkin Mbak Yeni bisa di-share gak ke audiens yang proses cerai? Sebetulnya proses cerai itu sulit banget atau enggak sih Mbak Yeni? Kadang-kali kan mungkin audiens, gue takut cerai kayaknya ribet ya, kayaknya sulit ya, kayaknya ini ya, kayaknya bakal panjang banget prosesnya. Kalau seperti itu sebaiknya jangan cerai. Iya. Belum siap artinya. Belum siap. Iya, artinya belum siap. Belum siap karena perceraian itu pasti akan memakan biaya, waktu dan mental yang harus baja ya. Karena terbiasa bersama, terbiasa di tempat tidur itu ada diskusi gitu. Terus tiba-tiba dengan kita perceraiannya tidak baik-baik atau baik-baik, pasti akan kehilangan. Apakah sudah siap untuk hal tersebut? Karena dibilang untuk bercerai itu boleh dibilang mudah, tetapi kehidupan setelah bercerai itu apakah mudah? Tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi harus kuatkan mental terlebih dahulu dan yakin gitu, yakin. Aku memang siap untuk sendiri. Ketika kita sudah menyatakan siap dan berani mengambil resiko itu, ya hadapi. Tetapi kalau ternyata belum siap, apapun itu ada biaya untuk melakukan pun, bicara dulu, bicara dengan Tuhan dulu gitu. Apalagi ada perubahan status ya di KTP di masyarakat, janda, duda gitu ya. Gitu. Jadinya kan itu yang kadang-kali menambah beban mental. Akan tetapi kalau ternyata dengan sendiri ini adalah obat buat aku, aku lebih cantik, aku lebih ganteng, aku lebih sehat, ya monggo. Berarti harus siap dulu. Siap gitu. Itu kuncinya. Nah, jadi buat teman-teman audiensnya podcast Tan Properti, bincang bersama Tan Properti, tujuan dari podcast ini tentunya bukan untuk menyarankan kalian berpisah ya. Tapi sebagai informasi bahwa ternyata perceraian itu perlu dilakukan yang namanya proses secara prosedur hukum. Karena ini berkaitan sama aset-aset yang kalian miliki, khususnya aset-aset properti yang ternyata perlu clear dulu ya Mbak Yeni. Dokumen-dokumen tersebut baru kalian bisa menjual asetnya tersebut. Menjual, menyewakan, menjaminkan. Nah, menjual, menyewakan, menjaminkan. Jadi buat kalian yang mau sewa aset, perlu tahu juga ya status pemiliknya apakah sedang proses bercerai ataukah tidak. Karena ternyata uang sewa itu pun juga jadi milik bersama apabila status pernikahannya tidak ada perjanjian pranikahnya ya. Dan bisa jadi kasus kalau mereka sedang ini nih, maaf nih ya.
ini si suami, ini istri. Kita kan lagi bercerai. Kenapa kasih transfernya ke sini? Kenapa nggak berdua? Masalah nanti gitu. Bisa jadi tuntutan. Iya. Dan sebagai informasi lagi ini, sebagai informasi lagi, dalam proses perceraian sebelum keluar akte perceraian jangan beli aset dulu ya. Karena nanti akan tetap bisa diperhitungkan. Gitu. Jadi kalau kalian yang sudah punya niat bercerai jangan beli aset dulu. Tapi kalau mau jual aset sekarang gitu waktunya, ya, sebelum cerai. Karena kalau sudah cerai kan, kalau sudah proses otomatis kan perlu waktu ya, Mbak Yeni, untuk bisa perlu jual. Waktu. Untuk terbit akte perceraian aja perlu waktu 14 hari dari putusan pengadilan. Ada mau banding atau tidak si pasangannya itu. Kalau banding otomatis akte perceraian tidak akan keluar. Nunggu sampai bandingnya tuh sampai mana gitu. Kalau sudah inkrah, ada pengantar dari pengadilan negeri tinggi atau Mahkamah Agung, itu 14 hari baru bisa dilakukan. Dan waktu pengurusan untuk akte perceraian itu diberi waktu oleh pengadilan hanya 60 hari. Jadi harus segera. Harus segera. Nah, jadi kalau yang udah dapat putusan tapi belum diurus, kontak Mbak Yeni, nanti dibantu urus. Terima kasih Mbak Yeni atas kehadirannya. Jadi saya udah kenal Mbak Yeni puluhan tahun. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini bisa membuka mata ya Mbak Yeni, kepada audiens kita, kepada masyarakat, bahwa proses perceraian itu perlu diurus secara profesional supaya menjamin hidup ke depannya itu semuanya aman, lancar, dan bahagia. Harapan kita semuanya bahagia. Harapan kita juga tidak ada yang bercerai ya Mbak Yeni, tapi hidupnya selalu rukun bahagia. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.